I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Sartika Indah Paraswati dengan NIM 40123111114 akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Sintong Arion Hutapea, SHMH. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan atau menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu atau individual interest. Secara yuridis formal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku yang pertama mengatur tentang orang, van personen, mulai pasal 1 sampai dengan pasal 498. Sementara buku yang kedua mengatur tentang benda atau van zaken, mulai pasal 499 sampai dengan 1232. Buku ketiga mengatur tentang perikatan atau van verbintenissen, mulai pasal 1233 sampai dengan 1864. Dan buku terakhir yaitu buku keempat mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa atau van bewitch and vergering, mulai pasal 1865 sampai dengan 1993. Namun, berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan, bagian kedua tentang hukum keluarga, bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan, dan bagian keempat tentang hukum waris. Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan De Bewijsrechtspolitiek berdasarkan asas konkordansi. Maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai hukum perdata disahkan melalui Koninklijk Besluit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847 dinyatakan bahwa tanggal 1 Mei 1848 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku di Indonesia. Kemudian, eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata atau material di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata material di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan, karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 80 tahun, namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu HIR dan RBG. Beberapa asas yang terkandung dalam KUH Perdata yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu asas kebebasan berkontrak, kemudian asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan.
Terdapat beberapa peraturan yang berlaku dan diatur di luar KUH Perdata. Contohnya dalam bidang pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian ada hukum perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lalu hukum hak tanggungan. Keberadaan hukum acara perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata telah dilakukan melalui pengaturan yang tersebar di beberapa undang-undang, antara lain seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pengaturan yang tersebar di banyak tempat ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya, apalagi pengaturan mengenai hukum acara ini tidak diatur secara rinci sehingga memerlukan peraturan pelaksana. Sayangnya, peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang diamanatkan oleh undang-undang, sehingga berdampak pada kesulitan dalam praktik pengadilan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Mahkamah Agung kemudian sesuai dengan kewenangannya membuat peraturan Mahkamah Agung. Tadi disebut Perma. Keberadaan Perma tersebut untuk menjawab proses peradilan perdata yang tidak dapat dikatakan efektif, cepat, dan terjangkau. Tidak seperti peradilan pidana yang mengenal acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat untuk jenis perkara tertentu, peradilan perdata yang mengacu pada Het-Herzien Indonesisch Reglement atau HIR dan Reglement Buitenwesten atau RBG tidak memiliki mekanisme yang dianggap mudah untuk menyelesaikan sengketa yang sederhana. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk. Dari sejumlah 3.466.006 perkara yang masuk di pengadilan tingkat pertama, hanya terdapat 39.279 gugatan yang diajukan, atau sekitar 1,13% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama. Hal itu diambil dari laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2015. Jika dibandingkan dengan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebanyak 57,9 juta yang berpotensi memiliki sengketa, rasio jumlah perkara 0,067% sangatlah kecil. Kondisi tersebut dijawab Mahkamah Agung dengan membentuk mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam sebuah peraturan Mahkamah Agung atau Perma. Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidak-tidaknya meliputi 3 hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis atau normatif, dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata. Pembaharuan muatan yuridis atau normatif dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini. Sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat. Pembaharuan hukum acara perdata memerlukan adanya rumusan-rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut, sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenangan kekuasaan. Hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit.
Proses yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum acara perdata melalui dua jalur, yaitu pembuatan konsep rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional yang maksudnya untuk menggantikan HIR, RBG, dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang, dan pembaharuan perundang-undangan hukum acara perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR RBG yang berlaku sekarang. Kepala BPHN Kemenkumham Profesor R. Beni Rianto mengungkapkan dalam rangka mempercepat penyusunan dan penyempurnaan pemerintah menggunakan strategi khusus, yaitu membagi tugas penyusunan, melibatkan para pakar hukum secara acara perdata akan berkutat dengan substansi dan konsep pembaharuan hukum acara perdata. Sementara itu, mengenai drafting ditangani oleh perancang peraturan perundang-undangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kalangan penegak hukum dan praktisi memberi masukan terkait dengan praktik di lapangan. Mengenai praktik di lapangan, para praktisi dan penegak hukum terlibat untuk memberi masukan. Ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan. Mengenai eksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. Alasannya, karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum politik dan bukan hukum privat. Berkembangnya teknologi sudah selayaknya dipertimbangkan untuk menjadi terobosan hukum yang baru terkait dengan penggunaan alat bukti dalam prosedur peradilan perdata, misalkan dengan kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta otentik yang dibuat notaris dalam pembuktian di pengadilan perdata, yaitu mengenai mana yang lebih kuat, akta notaris atau rekaman video secara langsung atau CCTV yang menunjukkan orang sedang membuat kesepakatan. Berdasarkan doktrin hukum perdata nasional, peninggalan kolonial Belanda, kekuatan akta otentik merupakan alat bukti kuat. Dengan keterlibatan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat negara untuk mengesahkan berbagai akta, setiap pihak yang memiliki akta otentik dari notaris akan dipertimbangkan hakim sebagai pihak yang meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum lainnya, bahwa pembuktian pada peradilan perdata bersifat kebenaran formil, sementara pada peradilan pidana bersifat materi. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.